Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum yawma yarau nahalam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Pada hari ketika melihatnya, hari kiamat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar tinggal di dunia pada waktu petang atau pagi. Satu mutiara lagi kita temukan di dalam Al-Quran, petunjuk ketika nanti kita melihat secara nyata, secara gamblang apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah benar. Rasulullah bukan seorang pembohong, bukan seorang pendusta. Bahwa ketika seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai nanti kiamat, ketika melihat yang namanya kiamat itu, mereka merasa seakan-akan hidup di dunia itu hanya sebentar, seolah-olah mereka hidup hanya di waktu petang atau pagi. Tahu-tahu sudah malam, sudah waktunya untuk beristirahat selama-lamanya, yaitu ketika nanti kelak di hari penghisapan. Apakah istirahat kita selama-lamanya itu di dalam pahala yang terbaik yang namanya surga, atau nanti kita istirahat selama-lamanya di dalam pahala yang terburuk yaitu neraka. Ahli irfan, ahli maknawi, ahli hakikat memastikan bahwa manusia itu hidup seolah-olah kita bangun di waktu pagi, lalu kita melakukan aktivitas di siang hari, malamnya kita udah langsung pulang, sorenya kita sudah langsung pulang, dipanggil oleh Allah untuk masuk ke kerajaannya, untuk masuk ke dalam istananya, untuk masuk ke dalam pahala yang terbaik yaitu surga. Jadi hanya seperti itu saja. Adapun segala bisikan lanatullah yang terus bersemayam di dalam akal, di dalam hati, dan di dalam hawa nafsu manusia yang terus membisikkan bahwa manusia bisa hidup selama-lamanya, itu yanglah terjadi yang di dalam pikirannya Fir'aun. Kita sudah sampai di dalam ayat terakhir surat An-Naziat, di mana Allah memperkenalkan makhluknya yang bernama malaikat, yang mampu membunuh, yang mampu mengambil nyawa manusia secara cepat. Walaupun dalam sehari mungkin malaikat mautnya Allah itu membunuh 2 juta dalam 1 detik, itu tidak mempengaruhi proses kecepatan membunuhnya, mengambil nyawanya. Allah memastikan, dan Allah memperkenalkan lagi malaikat-malaikat yang menjaga seluruh alam semesta ini. Allah perkenalkan lagi. Dan satu contoh manusia yang durhaka adalah yang namanya Fir'aun, yang ketika Musa dengan rasa kasih sayangnya karena dia ayah angkatnya, wahai ayah, mari aku beritahu jalan menuju Allah agar engkau takut kepadanya. Ketika kau takut kepadanya, engkau tidak akan berbuat zalim, engkau tidak akan menistakan manusia. Namun Fir'aun dengan kepalsuan bisikan lanatullahnya, dengan segala kebesaran yang dimilikinya, tidak menerima, malah dia memanggil seluruh rakyatnya, malah dia memanggil seluruh pembesar-pembesarnya dan memastikan kejaminan bahwa dia adalah Tuhan di hadapan Musa dan Harun. Bahkan ketika malaikat maut menampakkan dirinya di hadapannya, memastikan bahwa Fir'aunlah satu-satunya musuh para nabi kelak yang nanti akan dimasukkan surga, pun dia tidak mau mengakui Tuhannya Musa. Sehingga Allah memberi pengumuman yang nyata kepada seluruh manusia, siapapun Anda yang sakaratul maut bertobat kepadanya,
bersyahadat kepadanya, insya Allah Allah akan ampuni dosanya. Biar tahu rasa itu yang namanya Fir'aun. Begitu kasih sayangnya Allah memberikan terus kebaikan kepadanya. Dia mampu membangun gedung-gedung yang tidak bisa dibangun oleh negeri lain. Allah memastikan ada 2 masa Nabi yang gedungnya itu sangat luar biasa, itu di masa Saleh dan di masa Fir'aun. Di masa Saleh manusia-manusia itu mampu membangun gedung-gedung luar biasa di bukit-bukit, di atas gunung, di mana di setiap gedung-gedung itu di depannya ada dewa-dewa yang terbuat dari emas. Lalu Fir'aun dengan gedung-gedungnya yang sampai sekarang detik ini masih kita rasakan, piramida dan lain sebagainya, itu mampu mengobarkan semangat sombongnya, mengukuhkan dirinya adalah Tuhan, dan berkata dengan sombongnya di hadapan seluruh rakyat dan pembesarnya, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Padahal sudah dikalahkan penyihir-penyihirnya, padahal sudah dikalahkan argumen-argumennya. Ketika dia bertemu dengan Musa dan Harun, lalu kemudian Allah menjelaskan terus ketika ada sekelompok kaum kafir Quraisy yang menanyakan kapan persis terjadinya hari kiamat dengan nada mencemooh, mengejek, mengolok-olok, bukan untuk mengambil hikmah, bukan untuk mengambil berkah kepada Rasulullah. Dan Allah menahan Muhammad. Meskipun karena kedekatannya bisa saja Muhammad memastikan kapan, namun Allah tahu manusia itu luar biasa brengsek. Ketika engkau memastikan kapan itu terjadi hari kiamat, maka engkau akan tenggelam ke dalam lubang olok-olok mereka. Maka katakan saja hanya aku yang tahu kapan persis terjadinya. Dan hanya aku nanti yang akan memastikan mereka akan mendapat balasannya. Katakan kau hanya pemberi peringatan kepada siapa yang takut kepada hari kiamat yang kelak akan aku jadikan hal yang nyata. Dan ketika kiamat itu terjadi, Allah memastikan manusia akan merasa seolah-olah dalam hidup itu hanya hidup di waktu petang saja, di dalam waktu pagi saja. Mereka bekerja keras, berusaha dengan segala proses mereka. Ada yang dalam proses kebaikan, ada yang dalam proses keburukan, menghalalkan segala cara, menjalimi, menindas. Ada yang gado-gado. Allah nanti akan balas, dan Allah akan panggil kelak di sore hari seluruh. Artinya hidup itu hanya ya ketika kita bangun pagi saja, sebentar, sangat sebentar, prosesnya pun sangat sebentar. Tahu-tahu nanti kita akan ketemu dengan namanya yang Allah memastikan dalam permainan ini adalah, katakannya adalah abadi. Engkau kelak akan abadi hidup di dalam surga atau hidup di dalam neraka. Tapi kita tidak tahu nanti mainan Allah berikutnya apa. Karena Dia yang maha skenario, Dia Tuhan, Dia bisa melakukan apa saja. Sangat beruntung kita sudah sampai ke dalam ayat ini. Di sini ayat yang memastikan bahwa mereka merasa seakan-akan hidup hanya sebentar. Tinggal di dunia ini hanya waktu di petang dan di pagi hari. Itu artinya kan kita kalau lagi bangun pagi itu dengan nada yang semangat, nada yang ceria, nada yang bergembira. Lalu kita proses yaitu siang hari luar biasa. Kita jambak-jambakan, dengki-dengkian, iri-irian, gibah-gibahan di siang hari. Ada yang prosesnya itu ya tetap sujud kepada Allah, tetap beristighfar kepada Allah, tetap memohon ampun kepada Allah. Dengan segala kelemahan dirinya menyembah Allah. Tahu-tahu kita sore hari sudah dipanggil sama Allah. Allah memastikan gerbangnya terbuka untuk siapa saja yang takut kepadanya, yang takut kepada hari kiamat. Insya Allah kita bersama-sama dalam proses menuju kebaikan.
Karena sekali lagi Allah tidak melihat hasil, melihat prosesmu. Sekali lagi, Allah hanya melihat prosesmu. Alhamdulillahirabbil alamin.